Perang Padri adalah perang saudara antara kaum Padri dan kaum adat. Perang Padri ini dilatar belakangi oleh perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri di Minangkabau. Kaum Padri ini terdiri dari sekelompok ulama yang baru saja kembali dari Timur Tengah dan ingin memurnikan ajaran Islam di daerah Minangkabau. Kaum Padri berusaha untuk menghilangkan unsur adat di daerah Minangkabau karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Unsur adat tersebut antara lain kebiasaan seperti perjudian, penyembungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Karena hal itulah kemudian muncullah perang. Pada tahapan pertama, terjadi bentrokan dan peperangan antara kaum Padri dan kaum adat murni tanpa adanya bantuan dari pihak asing atau Belanda. Dalam perang ini, kaum adat merasa kewalahan dan akhirnya meminta bantuan Belanda dengan imbalan sebagian wilayah Minangkabau. Pada tahap kedua, terjadi peperangan yang terjadi antara kaum Padri dengan kaum adat yang dibantu oleh Belanda. Kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro. Namun setelah beliau wafat digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Kaum Padri dengan taktik gerilya dapat mengacaukan pertahanan Belanda. Belanda yang kewalahan pun akhirnya mengadakan perundingan tanggal 22 Januari 1824. Diadakan perjanjian Mosang dengan kaum Padri, namun kemudian dilanggar oleh Belanda. Kemudian diadakan lagi perjanjian Padang pada tanggal 15 November 1825. Alasan Belanda melakukan perundingan dan perjanjian sendiri adalah karena tidak mampu membendung serangan Padri. Sebab bantuan dari Jawa tidak dapat datang karena sedang terjadi perang di Ponorogo. Belanda kemudian menyerang kembali kaum Padri di bawah pimpinan Letnan Kolonel Laut yang disusul dengan pasukan di bawah pimpinan Mayor Michels setelah berakhirnya perang di Ponorogo. Hingga pada tahun 1832, Belanda mendapatkan bantuan dari Jawa. Perang tahap ketiga ini adalah masa bersatunya kaum adat dan kaum Padri untuk mengusir Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1832, dengan cepat Lintau, Bukit, Komang, Bonjol, dan hampir seluruh daerah Agam dapat dikuasai oleh Belanda. Melihat kenyataan ini, baik kaum adat maupun kaum Padri menyadari arti pentingnya pertahanan. Akhirnya kaum Padri pun dan kaum adat bersatu melawan penjajah. Kemudian terjadi pertempuran yang sangat sengit. Pertempuran pada tanggal 12 Agustus Belanda memerlukan waktu 2 bulan untuk dapat menduduki benteng Bonjol yang didahului dengan pertempuran yang sengit. Akhir dari perang Padri sendiri adalah ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol. Setelah terjadi pengepungan benteng Bonjol dan Tuanku Imam Bonjol dapat ditipu dan ditangkap. Peperangan masih berlanjut dan benteng berakhir dari kaum Padri di Dalu-Dalu akhirnya dapat dikuasai oleh Belanda pada 28 Desember 1883. Tuanku Imam Bonjol sendiri dibawa ke Padang dan diasingkan ke Cianjur pada tahun 1838. Lalu pada tahun 1839, dia dipindahkan ke Ambon lalu meninggal di usia 92 tahun pada 6 November 1864 di Lota Minahasa. Sebab umum di sini terbagi menjadi 4. Pertama, adanya perselisihan mendasar antara kaum Padri dan kaum adat di Minangkabau terkait perbedaan pandangan tentang ajaran Islam dan adat istiadat. Kedua, kaum Padri yang merupakan ulama yang baru kembali dari Timur Tengah berusaha memurnikan ajaran Islam dengan menghilangkan unsur-unsur adat yang dianggap bertentangan seperti perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, serta hukum adat matriarkat mengenai warisan. Ketiga, ketegangan sosial akibat perbedaan praktik keagamaan dan adat yang menyebabkan konflik internal di masyarakat Minangkabau. Keempat, longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam di kalangan masyarakat yang dianggap oleh kaum Padri sebagai penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Sebab khusus di sini terbagi menjadi 3, yaitu terjadi bentrokan dan peperangan antara kaum Padri dan kaum adat yang kemudian memicu keterlibatan Belanda dalam konflik tersebut. Kedua, perjanjian-perjanjian yang dibuat antara kaum Padri dan Belanda yang kemudian dilanggar sehingga memperpanjang dan memperkuat konflik. Dan yang ketiga, persatuan kaum Padri dan kaum adat untuk melawan penjajahan Belanda setelah Belanda mulai menguasai wilayah Minangkabau secara signifikan. Apa hubungannya VOC dengan kaum adat dan Padri? Jadi, hubungan VOC dengan perang Padri bersifat tidak langsung.
VOC yang berdiri sejak abad ke-17 memang telah menanamkan dasar kekuasaan Belanda di Nusantara melalui monopoli dagang, penguasaan wilayah pesisir, dan kebijakan politik adu domba terhadap kekuatan lokal. Setelah VOC dibubarkan pada 1799 akibat kebangkrutan, seluruh aset dan kebijakan kolonialnya diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Ketika Perang Padri pecah di Sumatera Barat pada 1821 sampai 1837, VOC sudah tidak ada, tetapi Belanda memanfaatkan jaringan dan pengaruh yang sebelumnya dibangun VOC untuk masuk ke pedalaman Minangkabau. Pada awalnya, konflik ini hanya antara kaum Padri yang ingin menegakkan syariat Islam dan kaum adat yang mempertahankan tradisi. Namun Belanda berbekal warisan sistem VOC, campur tangan untuk melemahkan kekuatan lokal dan mengamankan kepentingan politik serta ekonominya, sehingga pada akhirnya mampu menaklukkan kedua pihak dan memperluas kekuasaan kolonialnya. Dan ini merupakan tokoh-tokoh dari pihak kaum Padri. Pertama, ada Tuanku Imam Bonjol, yaitu salah satu pemimpin utama kaum Padri yang memimpin gerakan perlawanan terhadap Belanda. Hingga akhir hayatnya ia lahir di Bonjol. Yang kedua ada Tuanku Nan Reche, yaitu pemimpin Padri pertama yang berhasil menguasai daerah Pariaman. Ia merupakan pemimpin yang teguh dalam pendiriannya. Dan yang ketiga yaitu Tuanku Tambusai, yaitu salah satu tokoh penting dalam Perang Padri 1803 sampai 1837 di Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai ulama, pejuang, dan pemimpin karismatik dari daerah Tambusai, kini termasuk wilayah Rokan Hulu, Riau. Dampak Perang Padri pada saat itu terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu gerakan Padri memperkuat identitas Islam melalui penerapan syariat dan pendidikan agama. Terjadi aliansi sementara antara Padri dan adat yang memperkaya pengalaman militer dengan taktik gerilya efektif. Perang juga membuka peluang ekonomi baru lewat pengenalan kopi Arabica dan akses perdagangan, meski tetap di bawah kontrol kolonial. Setelah itu ada dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu Belanda menguasai wilayah Minangkabau, menghancurkan sistem adat dan kedaulatan rakyat. Perang menewaskan puluhan ribu jiwa, merusak kampung, sawah, dan ekonomi subsisten, memicu kelaparan dan kemiskinan. Konflik memecah masyarakat secara sosial dan etnis, melemahkan kepemimpinan, mengganggu sistem matrilineal, serta meninggalkan trauma psikologis dan beban pajak berat. Pengaruh jangka panjang pada Perang Padri. Pengaruh ini dibagi menjadi 4, yaitu ada pengaruh politik, sosial dan budaya, ekonomi dan lingkungan, trauma dan konflik sosial. Pertama-tama, politik. Pengaruhnya yaitu perang mempercepat masuknya Sumatera Barat ke Indonesia modern dan memperkuat nasionalisme dengan pengakuan Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional. Konflik adat versus Islam masih memengaruhi politik lokal dan perdebatan syariat di era otonomi daerah. Setelah itu ada sosial dan budaya. Pengaruhnya yaitu Islamisasi semakin mendalam, terlihat dari banyaknya masjid dan pesantren. Budaya Minangkabau beradaptasi, misalnya perempuan memakai hijab modern berpadu motif tradisional. Sistem matrilineal tetap bertahan meski mendapat tekanan nilai patriarkal. Setelah itu ada ekonomi dan lingkungan. Pengaruhnya yaitu perkebunan kolonial yang dimulai saat perang menjadi dasar ekonomi pertanian modern, namun menyebabkan deforestasi dan ketimpangan lahan. Ekonomi berada dari subsisten ke pasar komersial. Dan yang terakhir, trauma dan konflik sosial. Pengaruhnya yaitu trauma perang memicu ketegangan etnis seperti Minang Batak di masa Orde Baru. Meski kini ada upaya rekonsiliasi, diskusi di kita 2025 mengaitkan Perang Padri dengan isu radikalisme dan pelestarian budaya, menandakan relevansi sejarah yang terus hidup. Manfaat bagi generasi penerus bangsa. Perang Padri memberikan pelajaran penting bagi generasi penerus bangsa tentang arti persatuan, keteguhan melawan penjajahan, dan cinta tanah air. Meskipun awalnya terjadi konflik antara kaum Padri dan kaum adat, pada akhirnya mereka bersatu menghadapi Belanda, sehingga menjadi teladan agar masyarakat Indonesia tidak mudah diadu domba. Semangat perjuangan, pengorbanan, dan kreativitas taktik perang yang ditunjukkan kaum Padri menginspirasi generasi muda untuk menjaga kedaulatan, menghargai perbedaan, serta terus berjuang mempertahankan keutuhan dan identitas bangsa.